Terima kasih. Saya mau refleksikan diri sangat bagus ini. Sesuai aturan yang ada, saya itu mestinya berbeda berbahagia karena saya tidak diperoleh pada anak yang sudah tidak puasa lagi. Kemudian kalau dilihat dalam apa itu tabel sumber PP itu saya juga masuk ya kecil ini ya merupakan bagian dari kami. Jika kami mulai diperlakukan seperti anak-anak kecil gitu. Kemudian menyadari akan usia saya saat ini sudah memasuki usia 75 tahun. Dengan demikian kami kalau merefleksikan diri atau kita evaluasi mulai 20 kemarin jadi memasuki pasca sampai sekarang rasa-rasanya kami sudah ada hari yang biasa berbuat sesuatu kegiatan itu saya syukuri karena saya manusia yang sudah cukup lanjut ini tapi masih boleh ambil bagian dalam masa pertobatan ini, yaitu berbagi kepada siapapun dengan kemampuan yang ada dalam diri kami berdua. Jadi sejak awal sampai sekarang ini kami juga berbuat apa yang bisa kami berbuat kepada baik kepada saudara-saudara kami, pada gereja maupun masyarakat. Hampir tidak pernah berhenti setiap hari kami melakukan itu. Maka dengan demikian sungguh-sungguh kami bersyukur karena dengan perbuatan ini kami merasa diberikan anugerah sehat jasmani maupun juga rohani. Maka untuk itu bagi rekan-rekan yang muda, mari jangan pernah lelah ataupun mencari alasan apabila dibutuhkan kepada siapapun. Kalau kita mempunyai talenta untuk bisa ambil bagian itu, kita ikuti dengan rasa sukacita dan keikhlasan diri akan dapat kita rasakan suatu kebahagiaan yang mulia, sehingga dengan kebahagiaan ini membuat kesegaran bagi jasmani dan kerohanian. Maka itu ini merupakan yang kami syukuri bahwa dalam masa-masa pertobatan, masa puasa itu kami pergunakan untuk berbuat apa yang kami bisa untuk mereka yang membutuhkan kepada kami. Dan juga di samping itu katanya untuk refreshing kita juga mendapatkan sekarang jasmani maupun rohani kita. Maka dengan diantara masa Paskah ini kami juga mengikuti teman-teman yang suka ambil. Jadi dengan demikian ya besok dan kegiatan lain kita menikmati ciptaan Tuhan yang sungguh maha indah, sehingga bukan hanya sekedar kita hidup bersama-sama, tapi kita mensyukuri menikmati akan ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha agung, maha mulia dan maha maha besar. Dan juga kita mempunyai iman Katolik, mestinya dalam kegiatan ini juga dilakukan dengan peribadatan atau bisa dengan ziarah membangun iman kita bersama. Saya kira demikian, sehingga dengan saya tadi saya disangatkan dengan anak-anak kecil, tapi kami juga masih bisa berbuat untuk yang dewasa yang membutuhkan
kasih telah mengajarkan berbagi itu tidak hanya materi namun juga tenaga untuk orang lain sehingga bermanfaat dan untuk sebagai perwujudan di kegiatan di gereja juga. Terima kasih. Jadi saya bisa apa ya? Saya minat. Kalau kita punya sesuatu yang ingin disampaikan ya, saya seperti jadi mengambil begitu aja data kalau bagi saya ya menyelami makna dari kehidupan itu tiap orang berbeda ya. Menurut saya termasuk data yang biasa juga begitu perasaan tidak peka mungkin. Yang ada yang saya sekarang sedang mencoba melalui kuasa lama dan nanti harga selama prapaskah ini. Saya termasuk yang sudah kategori tidak berkuasa ya, karena usia sudah di atas 60 tahun. Tapi diajak untuk dapat mewujudkan iman dengan nilai rasa terhadap sesama yang membutuhkan. Bersama umat lingkungan seperti apa nilai rasanya dan apa wujudnya. Yang saya rasakan itu, saya tuh merasa ada kepedulian pada saudara-saudari yang sudah sepuh dan sakit. Sehingga di setiap doa dimanapun saya berdoa itu saya sisipkan nama-nama itu seperti Mbak Selamat Putri yang sekarang ini mengkhawatirkan kondisi kesehatannya adalah Pak Agustinus Suharto yang tadi sore ibu-ibu lingkungan mengadakan pertemuan di tempat Pak Waluyo di acara Mbak Vivi itu kita bersama doa khusus untuk Bapak Agustinus Suharto yang memang kondisi kesehatannya sudah mengkhawatirkan. Nah, kepedulian kecil-kecil itu saya lakukan supaya hati saya juga ikut tenang setelah mendoakan itu alasannya kok tadi ada kegiatan healing. Nah, di tempat-tempat ziarah itu juga kita sisipkan doa-doa itu semoga Tuhan memberikan penghiburan bagi yang merawatnya juga, karena merawat orang yang sudah sepuh itu kadang menjengkelkan, membosankan, apa-apa tidak mengerti, jadi ada rasa sabar seperti itu. Lalu ini yang bersama umat lingkungan bila rasa yang kami wujudkan. Kemudian yang hubungannya dengan pantang dan mati raga. Yang saya wujudkan secara pribadi itu dalam kegiatan tata altar, karena saya berkecimpung di situ. Saya tuh mengamati kondisi gereja pusat di mana fas-fas atau bunyi-bunyi itu sudah tidak jujur. Yang satu ada, yang satu pecah. Kalau pecah, yang pecah kan sudah tidak bertanggung jawab dan tidak memerlukan. Akhirnya kalau kita sedang dekorasi dan tata bunga altar itu timpang, maka saya pribadi untuk mewujudkan rasa peduli saya pada gereja, ya dalam masa prapaskah ini saya niat untuk pengadaan suatu benda, misalnya pas, supaya bisa diangkat bersama-sama. Kalau di Paulus sudah lengkap, tapi di pusat itu justru kalah dengan di Paulus, maka supaya aksi saya itu terwujud sungguh di situ, saya pergi ke Bayar, lalu mencari benda yang saya cari, lalu saya taruh di pusat supaya nanti bisa kami gunakan bersama. Seperti itu, jadi ada untuk sebagai pantang dan nanti raga saya wujudkan dalam wujud benda untuk tata bunga altar dan dekorasi. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Lena atas sharingnya, luar biasa nih. Jadi kita itu berbagi dengan cara kita masing-masing
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi nanti yang mengukur sudah ada di Tuhan Yesus sudah mengukur sendiri nanti apakah kita ikhlas, apakah besarannya itu memang sesuai dengan proses kita yang sudah ada yang ada sendiri. Baiklah, adalah kita lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Bapa yang penuh Maha Kasih, kami ingin bersyukur karena selama masa berpaskah ini kami secara khusus boleh menemukan kemurahan belas kasih yang senantiasa Engkau tawarkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas bimbingan Roh Kudus. Kami boleh memanfaatkan masa prapaskah ini untuk membina iman dan pertobatan. Pantaskanlah diri kami untuk menyongsong dan merayakan Paskah karya agung keselamatan dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, Putra-Mu. Semoga sukacita Paskah memberikan kegembiraan bagi kami untuk mewujudkan iman dalam kasih dan rasa bagi saudara-saudara di sekitar kami yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu bentuk 690. Yesus yang sesungguhnya memiliki kuasa. Satu, dua, tiga. Yesus Berdua-dua kota Terima kasih pada Bapak dan Ibu Lingkungan Lukas yang telah menghadiri kemisan pada malam hari ini. Terima kasih pada Pak Tanto sebagai tuan rumah yang telah menjalankan segala sesuatu dengan baik.